Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 11, dimana untuk materinya adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Adapun KD yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada dua, itu tentang 3.8 dan 4.8. 3.8 itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu peta konsep tentang kehidupan dalam cerpen, di mana pada poin utamanya itu adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, kemudian demonstrasi satu nilai kehidupan cerpen, mana untuk nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu ada pengertian cerpen, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, sedangkan untuk demonstrasi satu nilai kehidupan cerpen itu adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, langkah-langkah mendemonstrasikan dan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Itu adalah peta konsep pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian cerpen. Jadi cerpen itu bukan hanya cerita pendek ya. Jadi untuk cerpen itu adalah, dari pengertiannya, cerpen merupakan salah satu cerita singkat dengan jumlah kata sekitar 500-5000 kata yang berfokus pada satu tokoh dalam suatu peristiwa atau situasi. Sedangkan menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya cerpen itu adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Nah, dari pengertian yang kalian lihat atau kalian pahami bahwasanya cerpen itu cerita yang hanya ada satu konflik. Nah, konflik itu bisa diselesaikan dengan terbuka atau tertutup. Kalau terbuka berarti kesimpulannya itu adalah pembaca yang menyimpulkan sendiri. Sedangkan kalau tertutup itu adalah menyimpulkan sudah ada dalam cerita tersebut. Itu adalah pengertian dari cerpen. Jadi perlu kalian ingat ya, cerpen itu bukan cerita pendek, tetapi cerita yang hanya ada satu konflik. Itu adalah pengertian dari cerpen. Walaupun banyak sekali di luar sana termasuk tokoh-tokoh yang mendefinisikan sebuah cerpen, pengertian banyak sekali, namun intinya adalah itu, dimana dalam cerita tersebut itu hanya ada satu konflik. Nah, kemudian untuk nilai-nilai cerita pendek ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Itu adalah nilai-nilai yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk nilai budaya, itu kalian itu sudah paham ya, bahwasanya nilai budaya diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Jadi nilai-nilai budaya itu sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, dan itu berkembang secara turun-temurun di masyarakat tersebut dengan pengertian dari nilai budaya. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai moral. Jadi nilai moral itu yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Jadi setelah kalian membaca cerpen, kalian akan mendapatkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan tata susila yang dapat diperoleh dari cerita yang dibacanya. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai agama atau nilai religi, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan.
Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan neraka. Jadi untuk nilai agama ini itu terkait dengan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dimana selanjutnya yang keempat tentang nilai pendidikan. Di nilai pendidikan itu berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Jadi hal yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian di dalam nilai pendidikan itu banyak sekali yang dapat kita peroleh, mulai dari tata cara kalian itu dalam belajar, kemudian latihan, kemudian intinya di sini itu adalah pengubahan sikap, dan di dalam cerpen tentu ada nilai pendidikan. Nah, sedangkan untuk nilai estetika ya, kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata estetika, di mana estetika itu adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Jadi di dalam cerpen tersebut atau cerpen yang dibacanya nanti itu ada nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan atau seni yang dapat dinikmati oleh orang atau masyarakat secara umum. Itu adalah nilai estetika. Dan yang terakhir itu terkait dengan nilai sosial. Untuk kalian tahu ya, sosial itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi nilai ini yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mempelajari cerita pendek, kalian akan mengetahui tentang budaya, moral, agama, pendidikan, sosial, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Dipetik nilai-nilai kehidupannya sebagai cermin bagi kehidupan kita. Nah, jadi di dalam nilai-nilai yang ada di dalam cerpen tersebut itu tentunya ada beberapa nilai yang akan menjadikan cerminan bagi kehidupan kita. Harapan kedepannya atau harapan pada pertemuan kali ini setelah kalian membaca cerpen, jadi kalian itu mampu menyerap nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen tersebut, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Adapun nilai-nilai itu tentunya nilai-nilai yang baik ya, jangan nilai-nilai yang buruk yang kalian ambil dari cerpen tersebut. Jadi ini adalah contoh analisisnya. Nah, silakan kalian baca cerpen Gerhana karya Muhammad Ali. Ini adalah kutipannya. Pak, pohon pepaya di bakaranku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Nah, hanya soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Nah, ini adalah salah satu kutipan cerpen Gerhana karya Muhammad Ali. Nah, adapun analisisnya di sini adalah berkaitan dengan nilai moral. Jadi penggalan cerpen tersebut menggunakan perlunya menjaga diri, yakni untuk tindakan berlebih-lebihan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Nah, dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai ukur atau petunjuk jalan bagi seorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan nilai baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, hal itu yang dinamakan dengan nilai moral. Jadi di dalam cerpen tersebut itu tentu ada amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, ini dalam bentuk narasi ya. Nah, ini sudah tadi guru bacakan, kemudian ini di sini ada amanatnya. Nah, ini berkaitan dengan nilai moral yang ada dalam masyarakat. Lanjut yang kedua, untuk berkaitan dengan contoh kutipan nilai pendidikan. Nah, ini adalah contoh kutipan nilai pendidikan. Agaknya selama turun-temurun keluarga laki-laki
cemara angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak lelakinya tertuanya Lintang akan menjadi seperti dirinya. Nah, dapat kita cermati, dapat kita pahami bahwasanya kutipan di atas terdapat nilai pendidikan, yaitu ayah Lintang yang memutuskan untuk mendidik anak lelaki tertuanya agar tidak menjadi seperti dirinya, agar kelak dapat mengubah nasib keluarganya. Ini adalah kutipannya. Ini adalah contoh analisis dalam kutipan ini. Selanjutnya berkaitan dengan nilai sosial. Dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Nah, pada kutipan di atas terdapat nilai sosial yang digambarkan oleh perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki tersebut. Nah, di sini ada hubungan antara manusia dan manusia, di mana ada dua orang penumpang yang melihat Lail dan ibunya itu masuk, berdiri, kemudian memberikan tempat duduk. Dan terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Nah, dari kutipan ini dapat kalian pahami, dapat kalian cermati, dapat kalian analisis juga bahwasanya ini termasuk ke dalam nilai sosial, karena di dalamnya itu terdapat hubungan antara manusia dengan manusia. Itu untuk pembelajaran kali ini. Nah, tidak lupa perlu memberikan rangkuman, di mana adalah rangkumannya ada 4, silakan kalian baca, bisa juga kalian catat di buku catatan kalian sebagai tambahan materi. Ada cerita pendek pengertiannya, kemudian nilai-nilai dalam cerita pendek, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan, dan yang keempat adalah pembelajaran dalam cerpen dilakukan dengan mengambil amanat yang berisi nilai-nilai kehidupan. Itu adalah rangkuman pada pertemuan kali ini. Nah, tidak lupa seperti biasa untuk menambah kosakata kalian, guru juga menampilkan glosarium pada pertemuan kali ini. Cerita pendek, kehidupan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Glosarium pada video kali ini. Jangan lupa, tentu di akhir video guru akan memberikan suatu evaluasi, di mana di sini adalah untuk mengukur bagaimana kalian itu memahami cerita atau memahami video yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ini evaluasinya. Silahkan kalian baca cerpen judul Senyum karyanya Mim. Nah, ini kalian bisa akses di blognya Pak Guru ya. Silahkan kalian cermati. Ini adalah link blognya. Nanti Guru lampirkan di deskripsi. Silahkan kalian baca. Setelah kalian baca cerpen dengan judul Senyum karyanya Mim, kemudian kalian identifikasilah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen Senyum karyanya Mim. Setelah mengidentifikasi, soal yang kedua adalah mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu aktualisasikan pula dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian mengidentifikasi, kemudian kalian itu menjelaskan atau mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah kalian temukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kiranya apa saja yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang nyata dalam kehidupan kalian. Itu untuk evaluasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat video penjelasan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.